Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil materi-materi yang telah saya rangkum mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ela Nur Soliha, NIM 202101010005, mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi berikut ini. Untuk materi yang pertama yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan, yang kedua yaitu menganalisis transaksi, yang ketiga yaitu proses penyesuaian, yang keempat yaitu siklus akuntansi, yang kelima yaitu akuntansi perusahaan dagang, dan yang keenam yaitu persediaan. Nah, itulah tadi materi-materi yang akan saya presentasikan. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Pengertian perusahaan. Usaha atau perusahaan menurut Warren et al. Adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa atau output untuk pelanggan. Sedangkan untuk tujuan dari perusahaan menurut Warren et al. Adalah memaksimalkan keuntungan atau profit. Jenis-jenis usaha. Terdapat 3 jenis usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan menurut Warren et al. Yang pertama, yaitu usaha jasa. Ia ini menyediakan jasa untuk pelanggan, contoh hotel bakso dan bank mandiri. Yang kedua, yaitu usaha dagang. Ia ini menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan, contohnya Matahari dan Transmart. Yang ketiga yaitu usaha manufaktur. Dia ini mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual, contohnya PT Semen Padang. Jenis organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh perorangan, contoh toko Sanda. Yang kedua yaitu persekutuan yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu, contohnya CV Budi dan Tini. Yang ketiga yaitu koperasi atau perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah, contoh PT Tiara Sejahtera. Akuntansi disebut juga sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan, jurnal penutup. Yang kesembilan, neraca saldo setelah penutup. Dan yang kesepuluh, jurnal kembali. Transaksi. Transaksi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada transaksi keuangan, yang kedua ada transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan adalah suatu peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah posisi keuangan suatu entitas, contohnya menghitung dan membayar gaji karyawan. Transaksi non-keuangan adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang tidak mengubah posisi keuangan suatu entitas. Contohnya itu merekrut karyawan. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan, dan ekuitas adalah hak pemilik perusahaan. Akun-akun. Aset terbagi menjadi 3. Ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar contohnya itu kas, persediaan, piutang, biaya atau beban dibayar di muka. Aset tetap contohnya itu tanah, bangunan, mesin, kendaraan. Aset tak berwujud contohnya itu paten, hak
cipta, waralaba, goodwill, merek dagang. Kewajiban terbagi menjadi dua, ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek contohnya itu utang gaji, utang wesel, utang pajak, utang bunga, dan utang usaha. Sedangkan kewajiban jangka panjang contohnya itu utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Ekuitas contohnya itu pendapatan, beban, modal saham, premi atau IPO saham, saldo laba, akumulasi penghasilan compare, kepentingan non-pengendali. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga bisa dikatakan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Untuk judul yang kedua, yaitu menganalisis transaksi. Secara umum, analisis transaksi merupakan proses mengevaluasi resiko-resiko yang mungkin terjadi serta mengetahui atau prospek suatu transaksi yang dilakukan seorang pelaku usaha atau perusahaan. Dengan menganalisis transaksi dapat dihasilkan laporan seperti laporan laba atau rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, sehingga kita dapat menganalisis potensi keuntungan, analisis risiko, analisis sumber, dan penggunaan data. Pengertian menganalisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan akuntansi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa pendapat tentang pengertian menganalisis transaksi, yaitu menurut Skousen. Ia berpendapat bahwa menganalisis transaksi merupakan pertukaran barang dan jasa antara atau baik individu, perusahaan-perusahaan, dan organisasi lain. Kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Jenis transaksi. Transaksi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu transaksi dengan pemilik. Transaksi ini terjadi pada awal pendirian berupa akun modal brief. Yang kedua yaitu transaksi dengan pelanggan. Transaksi ini terjadi pada penjual barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu transaksi dengan kreditor. Transaksi yang berupa penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. Yang keempat yaitu transaksi dengan pemasok, yaitu transaksi yang digunakan untuk membeli bahan baku, pembelian produk atau barang dagangan, retur pembelian, dan transaksinya. Transaksi yang kelima yaitu transaksi dengan penyedia nilai tambah, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Misalnya, kualitas kerja karyawan pada perusahaan yang memberikan jasa atau pelayanan kepada pembeli. Untuk materi yang ketiga yaitu proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Proses penyesuaian. Proses penyesuaian adalah suatu analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Karena saldo-saldo tersebut tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Misalnya, pendapatan diterima di muka, sewa dibayar di muka,
muka, dan lain-lain. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Ayat jurnal yang memutakhirkan saldo akun pada akhir periode akuntansi disebut ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian akan selalu melibatkan akun pendapatan atau beban dan akun aset atau liabilitas. Penyesuaian. Yang pertama yaitu konsep periode akuntansi. Masa ekonomis atau umur perusahaan dapat dibagi-bagi ke dalam periode waktu. Misalnya bulanan, tribulanan, semesteran, 1 tahun. Yang kedua yaitu akuntansi berbasis akrual. Pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat uangnya diterima. Lanjutan konsep. Konsep pengakuan pendapatan yaitu konsep akuntansi yang dilakukan untuk mengakui adanya pendapatan. Konsep biaya atau beban yaitu konsep akuntansi yang dilakukan untuk mengakui adanya beban atau biaya bersamaan dengan pengakuan pendapatan. Misalnya, gaji karyawan diakui pada saat karyawan menyediakan jasa untuk perusahaan. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka, adalah beban yang akan datang yang awalnya itu dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal barang atau jasanya itu belum diterima. Contohnya itu adalah bahan habis pakai, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka, adalah penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Contohnya adalah menerima pendapatan di muka atas pesanan barang yang terjadi di bulan yang akan datang. Yang ketiga yaitu pendapatan yang masih akan diterima, adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kasnya itu belum diterima. Contohnya, imbalan jasa yang telah diberikan oleh seorang pengacara namun belum ditagihkan ke kliennya pada akhir periode. Yang keempat yaitu beban yang masih harus dibayar, adalah beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Contohnya adalah utang gaji kepada karyawan pada akhir periode, utang wesel, utang bunga, dan utang pajak. Yang kelima, penyusutan aset tetap. Ciri-ciri aset tetap yaitu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan digunakan untuk dijual. Masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun dan disusutkan tiap tahun. Karena aset tetap ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka logikanya nilai tiap tahunnya itu pasti akan berkurang, sehingga perlu dibuatkan jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan pada akhir tahun. Fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan.
Yang keempat, agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Contoh akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu sewa dibayar di muka, yang kedua yaitu beban gaji, yang ketiga yaitu piutang usaha, yang keempat yaitu sewa dibayar di muka, yang kelima yaitu beban dibayar di muka, dan yang keenam yaitu pendapatan diterima di muka. Untuk materi yang keempat yaitu siklus akuntansi. Transaksi usaha. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh, pembayaran rekening, telepon bulanan, kemudian pembelian barang dagangan secara kredit, serta pembelian tanah dan gedung. Pembuatan bukti asli. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi yaitu 1. Kwitansi, merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Yang kedua yaitu faktur penjualan atau pembelian. Setiap penjualan secara kredit itu pasti memerlukan bukti yang disebut sebagai faktur. Bagi si penjual, faktur tersebut itu merupakan faktur penjualan, sebaliknya faktur yang dikirimkan kepada si pembeli merupakan faktur pembelian. Yang ketiga yaitu bukti-bukti lain. Di samping kwitansi dan juga faktur, terdapat bukti lain, misalnya nota-nota dari bank atau nota debit ataupun kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasikan transaksi dan dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan, dan cek. Yang kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya atau aktiva, kewajiban, ataupun modal. Yang ketiga, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan ataupun pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Yang keempat, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan, dan yang kelima, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Pencatatan buku besar dan buku tambahan. Yang pertama yaitu buku besar. Judul kolom yang mengidentifikasikan perkiraan buku besar menampilkan tanggal, kolom item, kolom debit, berisi jumlah yang didebitkan, dan kolom kredit berisi jumlah yang dikreditkan. Yang kedua yaitu buku tambahan, yaitu untuk mengetahui perubahan saldo dari tiap-tiap langganan atau kreditur. Dibukalah perkiraan untuk tiap langganan atau kreditur. Kumpulan yang dari terpisah perkiraan ini disebut buku tambahan atau buku tambahan. Neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini dan karenanya menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi, suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian. Adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk
menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain: yang pertama, biaya-biaya yang masih harus dibayar; yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima; yang ketiga, biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu; yang keempat, pendapatan yang diterima lebih dahulu; yang kelima, penyusutan bangunan, mesin-mesin dan lain-lain; yang keenam, pemakaian perlengkapan; yang ketujuh, kemungkinan piutang tidak tertagih; dan yang kedelapan, persediaan barang dagangan. Laporan keuangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir adalah neraca. Elemen penting yang harus ada di dalam laporan keuangan itu adalah nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan, rangka laporan tersebut. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar itu berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan ini biasanya diberi tanggal berakhir periode akuntansi di mana laporan tersebut itu telah dibuat. Untuk materi yang kelima, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang. Secara umum, akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Namun, dalam perusahaan dagang terdapat transaksi dan akun khusus yang terkait dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Sedangkan perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya yaitu membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pedagang besar atau grosir dan pedagang kecil atau pedagang eceran. Barang-barang yang dapat dijual berupa kebutuhan rumah tangga, industri, hiburan, contohnya musik, pertanian, dan sebagainya. Ciri khas dalam perusahaan dagang. Yang pertama, usaha yang dilakukan adalah perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa terlebih dahulu mengelola barang tersebut. Yang kedua, yaitu kegiatan akuntansinya, yang dimana perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang, di mana terdapat perhitungan harga pokok penjual dan laporan laba rugi. Ciri lain dari perusahaan dagang atau dari aktivitas transaksi. Yang pertama, yaitu pembeli barang secara kredit dan tunai. Yang kedua, retur barang dagangan. Yang ketiga, menerima potongan pembelian. Yang keempat, pembayaran atau perhitungan biaya angkut pembelian. Yang kelima, menjual barang secara kredit atau tunai. Yang keenam, menerima kembali barang dagang yang sudah dijual. Dan yang ketujuh, memberi potongan penjualan. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakannya. Yang pertama, yaitu perusahaan barang baku, yaitu perusahaan yang menjual barang baku yang nantinya itu akan digunakan dalam membuat produk dalam sebuah industri. Contohnya itu benang, kain, dan lain-lain.
Yang kedua, yaitu perusahaan barang jadi, yaitu perusahaan yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Contohnya itu buku, kalkulator, dan lain-lain. Perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. Yang pertama, yaitu perusahaan dagang besar, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah besar juga. Yang kedua, yaitu perusahaan dagang perantara, adalah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan dagang pengecer, yaitu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Umumnya, siklus akuntansi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penutupan jurnal hingga jurnal balik. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebagai berikut: jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting buku besar, laporan harga pokok penjualan, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Akun-akun perusahaan dagang yaitu akun pembelian, akun penjualan, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, akun retur pembelian, akun retur penjualan, akun biaya angkut, akun biaya pengiriman, akun persediaan, akun utang dagang, akun piutang dagang, dan akun harga pokok penjualan. Untuk materi yang keenam yaitu persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan, yang pertama, tersedia untuk dijual atau dalam kegiatan operasi normal. Yang kedua, dalam proses produksi atau dalam kegiatan usaha normal. Dan yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Jenis-jenis persediaan. Jenis persediaan yang pertama yaitu menurut fungsinya, terbagi menjadi 3, yaitu batch stock atau lot size inventory, yang kedua yaitu fluctuation stock, yang ketiga yaitu anticipation stock. Yang kedua yaitu jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua yaitu persediaan bagian produksi, yang ketiga yaitu persediaan bahan-bahan pelengkap, dan yang keempat yaitu persediaan barang setengah jadi. Klasifikasi manajemen persediaan atau inventory. Ada beberapa macam klasifikasi inventory menurut Dobler et al. Ada beberapa klasifikasi inventory yang digunakan oleh perusahaan, antara lain yang pertama inventory produksi, yang kedua inventory MRO atau maintenance, repair and operating surplus, yang ketiga ada inventory in process, dan yang keempat ada inventory finished goods. Alasan memiliki persediaan. Yang pertama yaitu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang kedua, memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, menghindari penutupan fasilitas manufaktur. Yang keempat, menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Yang kelima, memanfaatkan diskon. Dan yang keenam, menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang.
Yang pertama yaitu menghilangkan pengaruh ketidakpastian atau miss safety stock. Yang kedua yaitu memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Dan yang ketiga yaitu untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Hal-hal yang dipertimbangkan yang pertama, struktur biaya persediaan. Biaya per unit atau item cost, biaya penyiapan pemesanan atau ordering cost terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, biaya pembuatan perintah pembelian. Yang kedua, biaya pengiriman pemesanan. Yang ketiga, biaya transportasi. Yang keempat, biaya penerimaan. Yang kelima, jika diproduksi sendiri, maka akan ada biaya penyiapan atau setup cost atau surat. Yang keenam, menyurat dan biaya untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan. Pengukuran nilai persediaan. Untuk mengukur nilai persediaan pada perusahaan dapat disajikan dalam pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, harga pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Yang kedua yaitu biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Harga atau wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Pencatatan persediaan. Akuntansi pemerintahan dalam mencatat pengadaan persediaan menggunakan metode fisik atau metode periodik, yang artinya persediaan yang diperoleh atau diadakan itu dicatat sebagai belanja yang merupakan komponen akun nominal atau temporer. Namun persediaan yang dibeli atau diperoleh secara fisik itu diadministrasikan oleh bagian gudang atau barang berdasarkan prinsip perpetual. Nah, itulah tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.